tidak dihargai di suatu pekerjaan, terus juga tidak didengar, biasanya mereka akan merasakan kalau perusahaan tersebut itu toksik gitu. Dan kalau misalnya mereka sudah merasakan seperti itu, mereka juga tidak akan segan-segannya nih atau cukup berani juga untuk langsung kayak mencari opportunity baru di luar. Semangat kita tuh agak turun gitu karena memang dari sisi perusahaannya nggak bisa adaptasi dengan kita, dengan kemauan kita gitu. Dan justru ini yang lebih fatal mungkin ya kita bisa sebutnya, ketika usaha kita tidak diapresiasi, itu akan membuat Gen Z ataupun kita tuh kayak yang merasa, oh ternyata kita tuh kerja udah semaksimal mungkin tapi tidak diapresiasi gitu. Jadi agak sedih ya. Jadi mungkin kedepannya kayak ya udah, apapun yang kita keluarkan untuk bekerja toh segitu-gitu aja gitu. Jadi mungkin itu yang akan menurunkan level bekerja kita sih, semangat kerja kita juga. Reward itu kan tidak soal uang. Reward itu banyak tipenya gitu. Jadi reward itu ada yang bentuknya finansial dan juga non finansial. Karena untuk pakai payung ini sendiri itu basisnya adalah free gitu. Jadi ketika HR ataupun perusahaan langganan payung itu kita gratis gitu. Dan berapapun karyawan yang akan didaftarkan itu juga gratis. Di payung juga kita menyediakan sistem reward apresiasi yang namanya itu badges gitu. Jadi di dalamnya, di badges tersebut itu kita bisa ngasih bentukannya tuh kayak lencana atau stiker digital yang berisikan apresiasi. Nah, jadi memang reward itu tuh nggak hanya soal finansial aja, tapi bisa dilakukan non finansial juga gitu. Halo Clevers, jumpa lagi di episode kita kali ini bersama Payung Benefit. Buat kalian yang sudah familiar dengan channel Work Life by Payung, channel ini merupakan kelanjutan dari obrolan-obrolan kita sebelumnya. Nah, bersama dengan aku Astri, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang isu produktivitas ya, yang bagaimana produktivitas itu seringkali diam-diam turun tanpa kita sadari, dan bagaimana peran reward serta benefit sebagai strategi bisnis untuk mengatasi hal tersebut. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Mbak Wita Nursandi, Marketplace Partnership dari Payung.com. Halo, selamat siang Mbak Wita. Halo, siang Mbak Asri, siang Work Lifers. Oke, senang sekali nih bisa ketemu sama Mbak Wita hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan benefit dan reward ya. Oke deh, mungkin aku langsung aja nih Mbak untuk membahas diskusi kita pada siang hari ini gitu ya. Kalau kita melihat kondisi dunia kerja saat ini nih, menurut Mbak Wita, apa sih tantangan terbesar perusahaan dalam menjaga semangat dan loyalitas karyawan? Oke, nah ini menarik mungkin ya bagi para work lifers. Jadi kalau misalnya kita melihat nih kondisi kerja saat ini, memang tantangan perusahaan itu kayaknya kebanyakan dari ekspektasi karyawannya mungkin ya gitu. Karena apalagi sekarang Gen Z ini kan sudah mulai masuk nih ke ranah dunia bisnis dan dunia pekerjaan gitu ya. Dan kalau misalnya kita telik lagi gitu ya, Gen Z ini tuh memang agak cukup unik nih dengan generasi sebelumnya. Dimana Gen Z ini kan mereka itu lebih kayak berani, terus juga mereka itu lebih suka untuk pengakuan juga, butuh apresiasi, apalagi memang di pekerjaan gitu ya. Semakin mereka diapresiasi semakin semangat lah, biasanya seperti itu. Sampai juga mereka tuh lebih membutuhkan feedback untuk merekanya juga, gimana sih cara mereka bisa bekerja lebih bagus lagi. Nah, tentu Gen Z ini tuh memang agak berbeda nih dengan generasi sebelumnya, mungkin kayak milenial sampai ke bawah-bawah gitu ya. Ketika mereka itu mendapatkan pekerjaan, mereka itu lebih cenderung untuk ya sudah, kayak mereka dapat kerjaan, mereka akan loyal dengan pekerjaannya gitu. Jadi memang agak beda banget nih dengan Gen Z ini gitu. Jadi dan Gen Z ini tuh lebih berani. Jadi kalau misalnya mereka ngerasa tidak dihargai di suatu pekerjaan, terus juga tidak didengar, biasanya mereka akan merasakan kalau perusahaan tersebut itu toksik gitu. Dan kalau misalnya mereka sudah merasakan seperti itu, mereka juga tidak akan segan-segannya nih atau cukup berani juga untuk langsung kayak mencari opportunity baru di luar gitu.
Nah, tentunya memang untuk fenomena ini tuh pasti banyak banget nih dirasain oleh perusahaan gitu ya, kemudian juga baik dari sisi HR, kemudian owner bisnis gitu ya, yang merasakan bahwa ternyata Gen Z ini tuh semakin cepat gitu ya untuk kayak resign-nya, cepat keluarnya gitu. Dan dari sisi perusahaan juga butuh Gen Z ini buat untuk uh, menyeimbangkan gitu ya strategi perusahaan dengan generasinya sekarang gitu, dengan perubahan zamannya sekarang. Jadi kalau ditanya tentang tantangan terbesar perusahaan, yaitu adalah gimana sih caranya untuk beradaptasi nih dari sisi perusahaan dan juga Gen Z ini agar bisa menciptakan dunia kerja yang seimbang lah gitu dengan generasi-generasi sebelumnya Wah, menarik gitu. banget ya Mbak. Berarti adanya fenomena baru karena ada generasi baru juga yang sudah mulai mendominasi dunia kerja saat ini, Mm-mm. gitu ya. Oke, apakah bertahannya karyawan hari ini itu selalu berarti bahwa mereka benar-benar engage atau loyal? Kalau menurut pandangan Mbak Wita gimana? Kalau menurut aku sebagai Gen Z itu nggak selalu sih Mbak Astri, karena memang yang aku rasakan gitu ya, dan mungkin banyak Gen Z juga nih yang ngerasa kalau misalnya di tengah kesulitannya ekonomi saat ini untuk mencari kerja susah gitu ya, mungkin Hmm. tidak tidak sebanyak zaman dulu lah gitu kalau nyari kerja itu gampang gitu. Jadi banyak Gen Z itu kayak yang merasa ya sudah, kita bekerja dengan rasa aman dulu nih agar kita punya pendapatan gitu. Tapi di lain sisi kita sebagai Gen Z merasakan kalau misalnya semangat kita tuh agak turun gitu, karena memang dari sisi perusahaannya nggak bisa adaptasi dengan kita, dengan kemauan kita gitu. Dan justru ini yang lebih fatal mungkin ya kita bisa sebutnya untuk perusahaan, karena dengan fenomena ini kita harus hati-hati bahwa banyak Gen Z yang secara fisik hadir nih untuk bekerja di perusahaan, tapi mereka akan menurunkan nih semangat kerja mereka gitu. Jadi memang nggak selalu engage sih gitu. Oke, nggak selalu engage ya Mbak ya. Oke, satu statement tersebut. Oke, kita bisa lanjut nih Mbak. Menarik banget karena tadi sempat disinggung-singgung beberapa kali bahwa salah satu faktornya itu adalah kurangnya apresiasi seperti itu ya, soal apresiasi. Nah, seberapa pengaruh sih kurangnya apresiasi itu terhadap turunnya produktivitas dan juga motivasi untuk karyawan? Oke, menurut aku pengaruhnya besar sekali. Balik lagi, kalau misalnya Gen Z kan kita selalu butuh untuk diapresiasi gitu. Kita butuh untuk yang adanya feedback, diapresiasi dalam segala hal gitu. Jadi ketika usaha kita tidak diapresiasi, itu akan membuat Gen Z ataupun kita tuh kayak yang merasa, oh ternyata kita tuh kerja udah semaksimal mungkin tapi tidak diapresiasi gitu. Jadi agak sedih ya. Jadi mungkin kedepannya kayak ya udah, apapun yang kita keluarkan untuk bekerja toh segitu-gitu aja gitu. Jadi mungkin itu yang akan menurunkan level bekerja kita sih, semangat kerja kita juga gitu. Oke, kalau kayak gitu. Kalau kita bicara soal apresiasi ya, berarti diskusinya tuh hampir selalu mengarah ke apresiasi atau reward, benefit Hmm. seperti itu kan. Tapi banyak di perusahaan, terutama di kondisi ekonomi yang saat ini gitu kan, masih menganggap itu tuh sebagai cost atau sebagai sebagai anggaran tambahan gitu Mm-mm. kan, bukan soal investasi. Nah, masih banyak perusahaan yang menganggap reward itu sebagai beban. Balik lagi dari Mm-mm. pengalaman Mbak Wita, kenapa mindset seperti ini tuh perlu diubah? Oke, nah jadi balik lagi yang tadi aku bilang, reward itu kan tidak soal uang. Reward itu banyak tipenya Mm-mm. gitu. Jadi reward itu ada yang bentuknya finansial dan juga non finansial. Finansial ini bentukannya apa? Mungkin bisa tunjangan, bisa insentif gitu ya. Kemudian juga bisa asuransi yang untuk tambahan bagi karyawan, Mm-mm. DPLK-nya Iya. mungkin, terus juga asuransi jiwa kesehatan tambahan selain BPJS gitu ya. Dan itu memang ada cost-nya Mhm. gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya memang dari segi perusahaan belum bisa memberikan yang sesuai yang kayak tadi, Mhm. gak ada salahnya kok gitu ya, dari sisi perusahaan mungkin bisa menerapkan tipe reward yang non finansial gitu. Oke. Nah, reward non finansial ini itu bisa berupa kayak pengakuan ataupun pencapaian.
dikit-dikit aja, kayak jadi kalau misalnya Mbak Astri gitu ya sebagai tim sales gitu, saya sebagai atasan, kalau misalnya Mbak Astri achieve biasanya suka dapat apa? Kalau misalnya nggak dapat apa-apa kan sedih ya Mbak. Dapat jempol. Nah, tapi kan sekiranya kalau misalnya saya sebagai atasan info gitu ke Mbak Astri, good job ya Astri, kamu bagus hari ini. Apa perusahaan kamu? Seneng pastinya Iya sih. kan. Nah jadi memang reward itu tuh nggak hanya soal finansial aja, tapi bisa dilakukan non finansial juga gitu. Entah itu kasih feedback, apresiasi kecil-kecilan dari bosnya ataupun mungkin dari rekannya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, budget perusahaan juga, kemampuan perusahaan. Jadi nggak usah maksain gitu. Yang penting dari sisi karyawan itu bisa merasakan gitu bahwa mereka itu diapresiasi. Gitu sih. Jadi apresiasi bisa dimulai dari hal yang termudah dan termurah juga ya. Nah, apa risiko bisnis yang bisa muncul jika perusahaan itu tidak memiliki sistem reward recognition yang jelas dan terukur, Mbak? Justru kalau misalnya kayak gitu dalam jangka panjang bisa aku katakan kalau misalnya perusahaan itu bisa kehilangan talenta terbaik mereka sih. Gitu. Ya, oke. Berarti sekarang kita coba masuk ke solusi ya, Mbak. Tadi kan kita udah ngobrolin soal kemungkinan problem case seperti apa gitu kan. Nah, banyak perusahaan sebenarnya mungkin sadar pentingnya reward tapi bingung nih, Mbak, mulai dari mana. Nah, saat perusahaan ingin mulai membangun sistem reward and recognition, tantangan terbesar apa sih biasanya tuh ada di bagian mana gitu untuk memulai? Saat akan memulai mungkin dari segi niat dan juga konsistensi mungkin ya bisa kita katakan, karena gak banyak perusahaan yang punya niat bagus untuk bisa mengapresiasi karyawan gitu. Jadi memang dimulai dari niat dulu, habis itu ya dari sisi konsistensinya gitu. Karena memang banyak perusahaan yang baru niat habis itu mengapresiasi karyawan tapi gak adil atau mungkin masih menganggap sistemnya itu memakan banyak waktu. Sehingga kalau misalnya sudah dilakukan gitu kan dan di momen tertentu aja, itu kan jadinya nggak konsisten. Jadi sebisa mungkin dari niatnya, terus juga konsistensinya itu harus dijaga gitu. Jadi nggak hanya berbentuk momentum aja gitu sih. Nah, berarti disinilah peran teknologi ya bisa membantu perusahaan untuk mencari solusi atau tools yang bisa memudahkan mereka dalam mengadakan reward and recognition. Nah, kalau di Payung sendiri nih Mbak, fitur reward and recognition apa aja yang bisa membantu perusahaan untuk mengelola apresiasi kepada karyawan secara lebih baik? Oke, ini menarik juga nih. Jadi kalau untuk di Payung, ini memang Payung itu adalah satu aplikasi yang bisa menunjang untuk tools apresiasi dan reward karyawan gitu. Dan di dalamnya bentukannya banyak banget gitu. Ada yang tadi mencakup finansial, reward finansial dan juga reward non finansial. Nah, kalau untuk yang reward finansial kita juga tersedia yang kayak DPLK, terus juga asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana talangan gaji gitu ya, dan juga ada apresiasi yang bentukannya itu non finansial. Artinya di Payung juga kita menyediakan sistem reward apresiasi yang namanya itu badges gitu. Jadi di dalamnya di badges tersebut itu kita bisa ngasih bentukannya tuh kayak lencana atau stiker digital yang berisikan apresiasi gitu. Jadi flow-nya adalah dari sisi HR itu bisa kirim ke karyawan, kemudian dari atasan ke karyawan, sampai juga mengapresiasi antara karyawan ke karyawan gitu. Jadi kan itu bisa membangkitkan semangat kerja mereka gitu ya. Seru ya. Betul. Dan di Payung juga ada sih bentukan yang finansialnya. Di kita juga ada yang namanya fitur untuk learning and development gitu. Jadi mungkin bagi para HR yang mau kasih pembelajaran untuk para karyawannya biar bisa ningkatin skillnya, itu juga di Payung ada. Dan ada yang gratis, ada juga pelatihan yang berbayar. Jadi tinggal disesuaikan aja gitu. Jadi flow-nya adalah dari sisi HR itu bisa kasih pelatihan ke karyawan ataupun mungkin dari atasannya ke karyawan gitu. Jadi ini menarik banget sih. Jadi tinggal nanti dieksplor aja sesuai dengan kebutuhannya.
Terus juga ada reward yang namanya itu unit reward, Mbak Astri. Oke. Jadi unit reward ini uniknya adalah pengumpulan poin apresiasi gitu. Oh. Jadi dari sisi HR itu bisa banget nih ngasih poin ke karyawan gitu. Jadi kalau misalnya HR bingung nih mau kasih reward gitu ya ke karyawan, bingung pilihin produknya apa, ya udah mungkin fitur unit reward ini bisa dipakai gitu. Jadi flow-nya itu adalah dari sisi HR akan kasih poin kepada karyawan gitu ya. Kemudian poinnya tersebut karyawan bisa gunakan untuk mereka klaim ke berbagai e-voucher ini yang ada di payung sesuai dengan poin yang mereka punya. Kayak gitu. Jadi kan dan poinnya ini sistemnya itu adalah pengumpulan gitu. Jadi ketika karyawan dapat poin itu tidak serta-merta mereka akan langsung klaim, tapi mereka bisa kayak jadi tabungan poin gitu loh. Di akhir mungkin ataupun di poinnya ketika sudah banyak mereka bisa tukarkan. Seperti itu sih. Jadi ya cukup banyak, ataupun mungkin dari sisi HR butuh cari produk-produk untuk dikasihkan ke karyawan, baik itu hampers ataupun juga produk-produk e-voucher untuk kasih semangat ke mereka sebagai insentif juga, itu juga bisa ada juga di payung. Wow, gitu. Seru banget ya. Jadi dari perusahaan itu lewat satu pintu aja bisa berbagai solusi reward bisa dikombinasikan secara kreatif ya Mbak Wita ya. Betul. Wah, nah mungkin sebagian work lifer juga bakal berpikir gitu, kayak biasanya yang kayak gini-gini tuh adanya di perusahaan gede deh kayak gitu kan. Nah, apakah solusi di payung ini tuh relevan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa akses atau bisa ke semua skala bisnis, Mbak? Bisa ke semua skala bisnis. Jadi balik lagi seperti yang aku bilang tadi gitu. Kalau sudah ada niatan dari sisi owner bisnisnya mungkinnya dan dari sisi HR-nya, itu bisa dilakukan. Karena untuk pakai payung ini sendiri itu basisnya adalah free gitu. Jadi ketika HR ataupun perusahaan langganan payung itu kita gratis gitu. Dan berapapun karyawan yang akan didaftarkan itu juga gratis. Wow, gitu. Menarik banget. Jadi pakai aja dulu. Betul, gitu kan ya. pakai aja dulu. Terus juga kalau misalnya dari segi budgeting, mungkin kayak Mbak Wita kayaknya perusahaan saya belum ada budget untuk ke reward nih. Tenang, karena reward itu kan tadi yang aku bilang gak hanya tentang finansial, tapi juga non finansial, berbentuk apresiasi. Gitu. Bener. Dan di kita kan ada tadi ya fiturnya namanya badges ya, yang tadi gitu. Seru Jadi banget gue bayanginnya. iya, jadi tinggal kasih badgesnya aja gitu ya. Udah itu sudah bisa digunakan gitu. Jadi tinggal pinter-pinteran kita bikin program aja gitu untuk apresiasi ke karyawannya. Benar, rasanya juga terasa lebih formal ya. Betul. Karena kan itu bentuknya di satu platform. Betul. Prima daripada cuma jempol aja emoticon di WhatsApp gitu kan ya. Kerja kamu bagus hari ini gitu. Kan agak kurang ketrack ya. Tapi kalau untuk di payung itu bisa ketrack nih, dalam sebulan aku dapat badges berapa gitu. Jadi bisa kayak gaya-gayaan juga nih sama karyawan lain. Aku badgesnya udah banyak loh gitu. Bisa ngasih ucapan juga ya. Betul. Oke. Nah, oke Mbak Wita. Kalau dirangkum nih Mbak, apa satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan perusahaan dalam memperlakukan karyawan? Kesalahan umumnya itu adalah menganggap karyawan itu sebagai biaya. Itu pasti nih. Jadi seharusnya karyawan itu kita anggapnya sebagai aset untuk jangka panjang. Karena kalau misalnya nggak ada karyawan, siapa yang akan menjalankan perusahaan kita? Bener nggak sih? Gitu. Jadi ya kalau misalnya karyawan kita baik pekerjaannya gitu kan, kemudian juga mereka terasa terapresiasi dan mereka happy, ya pasti di pekerjaannya mereka juga akan lebih loyal juga sih gitu. Jadi ketika karyawan dihargai, maka secara jangka panjang dari sisi perusahaan juga akan mendapatkan manfaatnya lah gitu. Oke Mbak Wita, kita ke pertanyaan terakhir nih ya. Nah, bagaimana cara perusahaan bisa mulai mengenal dan mengeksplor fitur reward and recognition dari payung?
Oke, ini cukup sederhana sih dan simple. Jadi mungkin dari sisi perusahaan Mhm, itu bisa mengenali terlebih dahulu nih kemampuan perusahaannya seperti apa, terus juga kebutuhan karyawannya seperti apa, mhm, dan terpenting niatnya juga nih dan programnya si mmm, perusahaan tuh seperti apa. mhm, Setelah itu sudah dapat, mungkin dari sisi HR ataupun perusahaan bisa nih langsung mengeksplorasi gitu ya, solusi-solusi untuk reward dan recognition yang ada di payung itu dengan mengunjungi payung via website dan juga menginformasikan ke tim payungnya sendiri gitu. Mungkin kita bisa langsung demo juga di situ karena mhm, memang penggunaan payung ini gratis. wow, Jadi mulai dari skema yang sederhana dulu, mhm, relevan dulu sesuai dengan kebutuhan karyawan, mhm. baru mungkin kita bisa mengenal reward-reward yang lainnya. Yang penting niatnya aja dulu. Niatnya aja dulu, mulai aja dulu ya Betul. melalui payung. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita hari ini tentang reward and benefit yang kalian bisa explore ya untuk work lifer yang tertarik bisa kunjungi www.payung.com. Double U ya, PAYUUNG. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.